Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya Siti Nurhasana dengan NIM 2206020021 dari kelas 4B Akuntansi akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Program Samsat Keliling dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. Oke, baik. Langsung saja, di sini ada latar belakang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banten pada tahun 2022, Kota Tangerang menjadi kota kedua dengan jumlah kendaraan terbanyak di Provinsi Banten. Nah, dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang dapat berkontribusi tinggi terhadap pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Namun, ternyata terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Nah, tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu dicermati. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang pertama, kesulitan dalam mengakses layanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, karena biasanya kantor samsat adanya di daerah perkotaan. Yang kedua, kondisi ekonomi yang kurang stabil membuat masyarakat lebih memilih menunda pembayaran hingga mampu secara finansial. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah memberikan upaya program samsat keliling dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, program samsat keliling dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan menjadi variabel X dalam penelitian ini. Dan variabel Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak. Nah, next, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah program samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Tujuan penelitiannya ada dua juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh program samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Next, sini ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengembang teori dalam pengembangan teori pengaruh program samsat keliling, pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Adapun yang kedua ada manfaat praktisnya. Yang pertama bagi penulis atau bagi saya sendiri, yaitu untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dan untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang pajak kendaraan bermotor ini. Kemudian bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, sumber acuan, serta referensi literatur untuk mendukung penelitian selanjutnya. Oke, next di sini adalah landasan teori. Yang pertama ada teori of linear behavior atau teori perilaku rencana yang dikembangkan oleh Aizen tahun 1991. Di sini dijelaskan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi berdasarkan niat mereka untuk melakukannya. Nah, teori ini saya pakai untuk penelitian ini. Kemudian ada pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa nih dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah. Karena ini merupakan pajak daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 terdapat 16 jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Nah, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Oke, next. Kemudian ada pajak kendaraan bermotor, yaitu salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar menjadi penyumbang pajak daerah, karena pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian ada kepatuhan wajib pajak, yaitu suatu ketersediaan wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakannya dengan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada program samsat keliling, yaitu layanan yang berupa pengesahan STNK, surat tanda kendaraan bermotor, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi jasa raharja dengan sistem berpindah-pindah tempat. Karena biasanya samsat keliling ini menggunakan mobil ya teman-teman.
Kemudian pemutihan pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 3, pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan penghapusan denda kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi bagi wajib pajak yang telah melakukan penunggakan, denda-dendanya akan dihapus apabila wajib pajak tersebut mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kemudian sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian dari Tituk dan Saiful pada tahun 2020. Nah, hasil dari penelitian itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotornya berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan pelayanan dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada penelitian dari Alverina dan Rahmi pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini, program e-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan program Samsat Keliling juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada penelitian dari Purnaman et al. Pada tahun 2023. Nah, hasil dari penelitian ini, program Samsat Keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nah, kerangka pemikirannya. Di sini saya menggunakan dua variabel X, yaitu program Samsat Keliling sebagai X1 dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai X2. Kemudian variabel Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun hipotesisnya yang pertama, H1 program Samsat Keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H2-nya program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Kemudian ada model penelitian. Yang pertama rancangan penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan teknik penelitiannya menggunakan survei dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Adapun populasi dan sampel. Populasinya seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Nah, sedangkan sampelnya menggunakan kurva sampling dengan dua kriteria. Yang pertama, wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang dan pernah melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian jenis dan sumber, jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini ada data primer, yaitu berupa kuesioner yang saya sebarkan kepada sampel yang akan saya gunakan. Terus dan data sekunder, yaitu berupa jurnal-jurnal atau data, yaitu berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian serta data jumlah kendaraan bermotor yang berasal dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Banten. Kemudian definisi operasional variabel dan skala pengukurannya. Di sini kepatuhan wajib pajak, yaitu sikap patuh atau taat terhadap peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada dua indikator. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang ketentuan prosedur perpajakan. Yang kedua, wajib pajak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian program Samsat Keliling bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak dengan cara menghapus denda pajak tersebut. Indikatornya, program Samsat Keliling itu bertujuan untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Indikatornya, wajib pajak mengetahui program Samsat Keliling. Program Samsat Keliling memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan tidak dirugikan dengan adanya program Samsat Keliling. Yang ketiga, program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak dengan cara menghapus denda pajak tersebut. Dan indikatornya yang pertama, ada wajib pajak mengetahui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, menyadari manfaat program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Skala pengukuran yang saya gunakan dengan menggunakan skala Likert. Dengan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Metode analisis data dan pengujian hipotesisnya, di sini saya menggunakan analisis statistik deskriptif karena saya menggunakan pendekatan deskriptif. Uji kualitas datanya yang saya gunakan ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasiknya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.
kedastisitas. Kemudian uji hipotesis yang saya gunakan di sini ada analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Oke, baik. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah SWT saja. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.